Untuk contoh seperti ini telah datang di pelajaran yang lalu di surat Al-Fil misalnya, di mana Allah berfirman alam taro kaifa fa'ala. Maka fa mutaharrik, kaifa bertemu dengan fa'ala, dua fa. Seperti di sini fa ummuhu hawiyah, dua ha mutaharrikan. Dan adapun di Al-Fil dua fa. Maka bagaimana dibaca? Alam taro kaifa'ala. Alam taro kaifa'ala. Itu fa yang pertama. Lalu yang kedua idgham al-kabir juga, lam dengan ro. Fa'ala rabbuka. Kok bisa lam dengan ro? Ya bisa. Memang seperti itu qiraah As-Susi an Abi Amr. Karena keduanya mutaqaribain, mutajanisain, di mana lam dengan ro sama-sama makhrajnya dari lisan. Dan begitu pun berbeda dari sifatnya, maka fa'ala rabbuka lam masuk kepada ro menjadi fa'al rabbuka. Maka di awal dari surat Al-Fil ada idgham al-kabir dari qiraah As-Susi an Abi Amr, dua idgham. Pertama fa bertemu dengan fa, kaifa fa'ala menjadi kaifa'a, kaifa'ala. Dan fa'ala rabbuka menjadi fa'al rabbuka, fa'al rabbuka. Maka dibacalah alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu. Maka begitu pun di sini. Fa ummuhu bertemu dengan ha mutaharrikan, hawiyah, maka dibaca fa ummuh hawiyah, fa ummuh hawiyah. Maka selesai dari madhab yang pertama di dalam ayat ini. Dan madhab yang kedua, qara'a bi imalaha at-ta'nis. Dan ini qiraahnya siapa? Membaca ha at-ta'nis dengan al-imalah al-kubra, spesifik qiraah al-Kisai al-Kufi. Maka dibaca tanpa idgham, tentunya al-Kisai tidak dibaca idgham karena ini spesifik dari qiraah spesifik dari qiraah As-Susi an Abi Amr. Maka dibaca al-Kisai madhab yang kedua dengan ha at-ta'nis al-imalah al-kubra. Maka kita baca fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Adapun madhab yang ketiga, madhab al-jumhur. Maka al-jumhur di sini berbeda dengan dua qiraah yang sebelumnya. Pertama, tidak ada idgham. Fa ummuh hawiyah tidak ada. Seperti biasa. Dan yang kedua dibaca hawiyah dengan fathah tanpa al-imalah al-kubra. Maka inilah qiraah dari jumhur yang tersisa. Siapa yang tersisa? 8 qurra. Selain dari As-Susi an Abi Amr dengan idgham al-kabirnya, dan selain dari al-Kisai yang membaca dengan imalah al-kubra. Maka di sini qiraah jumhur di antaranya qiraah yang antum hafal, Hafiz an Asim. Maka bacaannya fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Maka ini qiraah jumhur. Siapa saja 8.
Nafi', Ibnu Katsir Al-Makki, Ad-Duri dan Ad-Duri an Abi Amr. Adapun tadi As-Susi an Abi Amr, dia membaca dengan idgham al-kabir. Kemudian Ibnu Amir dan juga Hamzah Az-Zayyat dan juga Ya'qub Al-Hadrami dan Abu Ja'far Al-Madani dan Khalaf Al-Ashir, maka di sini 8 qurra. Dan ikhtilaf pada Abu Amr riwayat As-Susi maka dibaca dengan idgham al-kabir. Fa ummuh hawiyah. Adapun di sini periwayatan Ad-Duri an Abi Amr mengikuti jumhur. Maka inilah 3 dari ikhtilaf qiraat. Dan kita berpindah kepada ilmu tafsir. Fa ummuhu hawiyah. Atau sebelum kita menjelaskan ilmu tafsir, lebih baik masuk dulu kepada i'rab, karena i'rab membantu dalam pentafsiran makna. Maka fa ummuhu, fa di sini rabithah. Telah kami jelaskan di pelajaran yang lalu di ucapan wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka disebutkan amma adalah dari ismu syart. Maka jumlah fi'il syart, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka fa di sini dinamakan fa rabithah, penyambung antara fi'lu syarat dengan jawabus syarat. Maka berlaku juga di sini. Fa ummuhu hawiyah. Maka fa di sini fa rabithah. Rabithah menyambung apa? Jumlah yang sebelumnya wa amma man khaffat mawazinuh dinamakan fi'lu syarat dengan jumlah yang akan setelahnya ummuhu hawiyah, ini jawabus syarat. Maka fa di sini dinamakan fa rabithah. Fa penyambung antara fi'il syarat dengan jawabus syarat. Fa ummu. Maka ummu di sini i'rabnya mubtada. Fa ummu. Ummu mubtada marfu bi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Dan dia mudhaf. Dan dhamirha mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Fa ummuhu mubtada dan mudhaf ilaih. Lalu mana khobarnya? Hawiyah, ay hawiyatun. Maka hawiyatun khobar dari mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Maka fa ummuhu hawiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, juga jumlah ini jumlah ismiyah fa ummuhu hawiyah fi mahali rafa khobar dari mubtada dari man, seperti di jumlah yang sebelumnya. Wa amma man, maka man ismun istifham mubtada. Mana khobarnya? Ummuhu hawiyah. Maka di sini jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar ummuhu hawiyah fi mahalli rafa khobar mubtada man. Man khaffat. Maka man di sini ismun mausul mubtada. Maka selesailah dari i'rab, sehingga membantu kita untuk menterjemah atau mentafsir. Adapun tafsiran kita syaratkan dengan sanad yang sahih. Maka tafsir ini kita ambil dari kutub-kutub tafsir yang bersanad. Kemudian kita memeriksanya dan kita berikan natijah. Jika sahih maka kita ambil maknanya. Jika tidak sahih kita tidak mengambilnya.
Dan ini adalah madhab dari muhaddisin, dan kalau antum ingat di pelajaran daurah, ucapan kita Syekh Mukbil di poin tertentu disebutkan, dan kami tidak mengambil dari pelajaran tafsir dan pelajaran sirah dan pelajaran-pelajaran yang lain fikih seperti itu kecuali dari sanad-sanad yang sahih. Maka di sini tafsir yang kita berikan dari tafsir-tafsir yang sahih. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala dari tafsir yang sahih, fa ummuhu hawiyah, telah datang dari Qatadah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa hiya nar hiya ma'wahum. Maka maknanya fa ummuhu hawiyatun, hawiyah adalah api neraka, dan ummuhu yakni ma'wahu, maka tempat kembalinya api neraka hawiyah. Maka di sini dari ucapan Qatadah bahwa hawiyah adalah nama dari api neraka. Hawiyatun hiyan nar hiya ma'wahum, maka fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah, itu maknanya. Maka sanad ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr wa huwa Ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah, hadatsana Yazid, dan Yazid Ibnu Zurei imam, hadatsana Sa'id, dan dia Ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah, dan berkata Qatadah seperti tadi kami sebutkan. Dan juga telah datang dari jalan yang lain dari Qatadah dari Ibni Abdil A'la, hadatsana Ibnu Tsaur an Ma'mar an Qatadah. Disebutkan oleh Qatadah di sini lebih panjang sedikit. Fa ummuhu hawiyah qala masiruhu ilan nar hiya al-hawiyah. Maka tempatnya bermuaranya mereka yang timbangannya ringan dari amal-amal solehnya dan lebih berat dari amalan-amalan buruknya, hawiyatun, adalah hellfire. Kemudian faidah dari Qatadah juga dengan sanad tadi, makna fa ummuhu hawiyah hiya kalimatun arabiyatun, dia adalah ucapan Arab. Qala Qatadah dari ucapan Arab yang masyhur, kana rajul idza waqa fi amrin syadid, jika seseorang dalam keadaan kesempitan maka dia akan berteriak di lugatil Arab, hawat ummuhu, hawat ummuhu. Idan makna ayat fa ummuhu hawiyah itu adalah dari ucapan Arab di saat mereka dalam keadaan kesempitan, kecelakaan, hawat ummuh. Faidan Allah yaqul fa ummuhu hawiyah. Maka tafsir Qatadah ini dari jalan Ibnu Abdil A'la, yakni Yunus Sikoh an Ibnu Tsaur, man Ibnu Tsaur, Muhammad Ibnu Tsaur As-San'ani, an Ma'mar wa huwa Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani nazilul Yaman, an Qatadah As-Sadusi Al-Kufi. Maka sanadnya sahih kepada Qatadah dengan dua makna tadi. Wa kadzalika ja'at an Qatadah, datang tafsir dari Qatadah juga yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah fi qaulihi fa ummuhu hawiyah qala tasiru ilan nar hiya al-hawiyah. Maka orang yang merugi karena timbangannya ringan dari amal-amal soleh dan amalan-amalan buruknya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka maknanya go to the hellfire. Dan telah datang juga dengan jalan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Saif, haddatsana Muhammad ibnu Sawar an Sa'id an Qatadah,
Maka Sa'id di sini Ibnu Abi Arubah dari Qatadah, sama seperti yang ma'ruf riwayat Yazid Ibnu Zurei an Sa'id an Qatadah, namun di sini dari Muhammad Ibnu Sawar dari Sa'id dari Qatadah. Makna fa'umuhu hawiyah ayyahwi finnar ala ra'sih, maka dia akan dilemparkan kepada api neraka, dilemparkan kepala duluan. Itu makna fa'umuhu hawiyah, dilemparkan kepada api neraka dalam keadaan kepala terlebih dahulu. Kemudian datang juga tafsir dari salaf yang lain dari Ibnu Zaid. Siapa Ibnu Zaid? Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, yang sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid. Dan Yunus Ibnu Abdul A'la thiqah, dan Ibnu Wahab adalah Abdullah Ibnu Wahab Imam Al-Misri, dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Dikatakan fa'umuhu hawiyah, berkata Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, makna hawiyah ay an-nar hiya ummuhu wa ma'wahu allati yarji'u ilaiha wa ya'wi ilaiha wa qara'a wa ma'wahumun nar kama fil ayah wa ma'wahumun nar. Idan makna wa ma'wahumun nar ay ummuhu hawiyah, dilemparkan kembalinya kepada api neraka. Maka inilah dari tafsir Qatadah yang datang dari berbagai jalan, dan juga dari tafsir Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam yang menyebutkan makna hawiyah adalah api neraka. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ayat ke-7 atau ke-8 fa'ummuhu hawiyah. Maka telah selesai dari qiraat dan juga dari i'rab dan juga dari tafsir. Kesimpulannya fa'ummuhu hawiyah maknanya dilemparkan kepada api neraka. Hal baqiya waqt ilal isya, masih ada waktu. Adzan, qad adzan. Idan alhamdulillah. Al muadzin yuadzin barakallahu fikum.